جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. Siapa saja yang merenungi atau memperhatikan ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum, memperhatikan kondisi para sahabat, wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khauf, niscaya ia akan mendapati mereka itu berada pada ghayatil amal, yaitu puncak amalan. Mereka berada pada puncak amalan, berarti amal mereka begitu bagus. Ma'a ghayatil khauf, tapi disertai dengan ghayatil khauf, puncak rasa takut. Jadi kadang ini kebalikan dari orang yang sebaliknya, yaitu beramal rendah dan rasa takutnya malah juga rendah gitu. Memang logikanya orang yang perbuatannya rendah harusnya lebih takut, dan orang yang sudah sempurna atau sangat baik amalannya itu nggak perlu takut. Sebagaimana kalau di sekolahan atau di perkuliahan atau di dars atau pelajaran dan semisalnya, ketika kita melihat anak-anak yang mutamayyiz, yang memiliki prestasi yang ranking 1, 2, 3 atau semisalnya, mereka itu belajar sungguh-sungguh. Dan dengan kesungguhan mereka belajar dari awal semester sampai menjelang ujian dan malam menuju ujian, mereka lebih merasa khawatir dibandingkan dengan kita yang dari awal semester nyantai, nanti ya pas nunggu ujian aja lah, pas belajarin nunggu ujian. Pas malam ujian pun kita belajar sambil ngopi, sambil ngakak, kayak nggak ada takutnya besok ujian. Nah, para sahabat itu ibarat orang-orang yang pertama tadi, yang giat dari awal dan juga disertai dengan rasa takut, khawatir tidak lulus atau tidak naik kelas. Itu para sahabat seperti itu. Masalahnya tadi kan urusan duniawi, nah sekarang urusan akhirat sebenarnya. Ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Ibarat lain, antum lihat, kalau seorang alim, dia berilmu dan beramal tinggi, Masya Allah. Tapi justru dia yang paling takut sama Allah Ta'ala. Adapun kita yang awam, dengan ilmu yang tidak seberapa, dan amal yang juga tidak begitu tinggi nilainya, dan rasa takut kita itu sedikit. Maka kalau kita mau mencontoh dalam masalah akhirat, contohlah para sahabat radhiyallahu anhum dan sebelumnya para nabi. Kemudian berkebalikan dengan bagaimana keadaan sahabat. Wa nahnu jama'na bainat taqsiri balit tafriti wal amn. Kita ini sebaliknya, menggabungkan antara taksir. Taksir yaitu kurangnya amal. Taksir, kalau kita sering antum ini muqassir, yaitu amalan antum kurang, amalan antum lemah.
balit tafrid, bahkan kelalaian. Apa bedanya taksir dengan tafrid, ikhwan? Taksir, dia beramal, tapi masih banyak yang harus diperbaiki dari amalannya. Tafrid, dia meremehkan sehingga tidak beramal. Itu bedanya. Ya, ibaratnya orang yang menunaikan sholat fardu dan dia tidak pernah menyempurnakan dengan sholat sunnah misalnya. Nggak pernah sholat sunnah qabliyah, nggak pernah sholat sunnah ba'diyah, nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat. Pokoknya yang penting saya sholat wajib aja dah ya, taib gitu. Kemudian ada orang yang jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun dia tidak melakukan. Dia hanya melakukan dia hanya melakukan sholat Jumat. Taib. Mana di sini yang muqassir, mana yang mufarrid? Jelas yang muqassir di sini adalah yang hanya menunaikan sholat fardu. Dari segi apa taksirnya? Yaitu kurang sempurnanya dia dalam menyempurnakan sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan menambalnya yang ada di sholat fardu. Tafrid, jelas yang meremehkan. Maka mana yang lebih buruk? Tafrid. Ya, kalau dari contohnya tadi tafrid, ya, yang terjelas lebih buruk tafrid. Di contoh manapun. Ya gitu. Contoh lain, seseorang yang masuk kelas tapi terlambat, muqassir. Dengan seseorang yang udah jam kelas, dia sengaja di kantin dan nggak masuk-masuk, mufarrid, meremehkan, sehingga nggak merasa butuh. Tapi yang terlambat ini masih merasa butuh, cuman ada kekurangan. Kita ini sudah muqassir, bahkan jangan-jangan mufarrid, kita jamak, gabungkan dengan al-aman, yaitu merasa aman. Merasa aman. Itu berkebalikan dari apa? Dari keadaan para sahabat. Fahadha as-siddiq, maka ini adalah Abu Bakar as-Siddiq yang berkata, wadittu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min. Sekiranya, atau wadittu, aku berharap, aku ingin sekiranya anni sya'rah, aku menjadi sehelai rambut saja, fi janbi 'abdin mu'min, di sisi seorang hamba yang beriman. Yaitu beliau khawatir, takut, kayaknya kalau saya cuma sehelai rambut kayaknya saya aman. Wa dzukira anhu annahu kana yumsiku bilisanih. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar As-Siddiq memegang lisannya. Wa yaqul, selaya berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah hadza, yaitu hadza lisan. Inilah lisan yang awrada, yaitu menggiring saya. Menggiring saya menuju mawarid, yaitu kebinasaan-kebinasaan. Inilah yang menggiringku menuju kebinasaan-kebinasaan. Makanya ikhwan, sebagian ulama banyak yang diam. Walaupun diam ketika dibutuhkan ya nggak boleh juga. Tetapi intinya ada di antara adab luzumus sukut, yaitu melazimkan diri untuk diam ketika memang tidak pantas bicara atau tidak ada yang perlu dibicarakan. Ditanya kepada seorang ulama, limadza talzamus sukut? Kenapa engkau selalu melazimkan diri dengan diam? Maka kata ulama tersebut, wa qad nadimtu 'alal kalam. Wa qad nadimtu miraran 'alal kalam. Aku sudah berkali-kali menyesal karena berbicara. Walam akun andam qattun atau qattan
bisukut atau ala sukut. Tapi saya tidak pernah menyesal sedikit pun karena diam. Iya. Jadi betapa banyaknya berbicara itu membuat empunya menyesal. Dan hampir tidak pernah diam itu membuat empunya menyesal. Iya, karena kalam ada ziyadah. Dan tambahan itu berarti kan ada hisab, ada konsekuensi. Sementara sukut itu asal. Maka sebagian dari ulama juga mengatakan lau kana al-kalamu min fiddah lakana as-sukutu min dhahab. Sekiranya bicara itu terbuat dari perak, maka tentulah diam itu terbuat dari emas. Tapi tentu diam ini dalam konteksnya yang tepat ya. Seperti kalau tidak ada kalimat yang bermanfaat, atau tidak ada yang perlu dibicarakan, atau tidak ada niatan yang salihah dari kalam tersebut, maka yang afdal adalah diam. Kemudian dikatakan di sini wa kana yabki katsira. Abu Bakar terbiasa atau sering kali menangis, wa yaqul ubku fa in lam tabku fatabaku. Menangislah kalian. Kalau misalnya kalian tidak bisa menangis, maka melakukan fi'il yaitu tabaki, yaitu memaksakan diri untuk menangis, pura-pura menangis, melirihkan diri gitu loh. Dan maksudnya di sini tentu bukan untuk riya kepada orang. Nah, al-buka ini maksud sini tentu apa? Tangisan di kesendirian ya, bukan tangisan di keramaian. Yang lebih afdol adalah kita menahan tangis ketika di keramaian. Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah tangis-nangis aja. Nangislah di kesendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ubku fa illam tabku fatabaka. Bagaimana ketika kita bermunajat kepada Allah, kita nggak bisa nangis, maka fatabaku. Pura-pura nangislah walaupun di hadapan Allah taala dalam kesendirian. Iya. Tapi muskilahnya memang pertama kita nggak bisa nangis. Kemudian pura-pura nangis pun itu kita nggak mau. Akhirnya nggak ada rasa, nggak ada resep. Ketika misalnya kita berdoa kepada Allah Taala di antara azan dan iqamah, yaitu di keramaian, tapi tafadhol antum lirihkanlah apa yang ada di hati antum. Dan insyaallah orang-orang nggak tahu kalau antum nangis kok, karena gak ada yang merhatiin antum kan. Kemudian juga antum pakai masker, jadi nggak kelihatan kan. Iya, maka itu juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengutarakan keluh kesah antum dan kesulitan antum. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, wa kana idza qama ila as-salati ka'annahu 'udun min khasyatillah. Kalau misalnya Abu Bakar berdiri bangkit menuju salat, maka seolah-olah beliau itu adalah sebatang ranting, seolah sebatang ranting karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikiaskan ketika beliau lagi salat itu seperti ud, sebatang kayu, sebatang ranting? Karena ud ini bukan asal, dia adalah branch, yaitu far'. Ya, mana far' itu seolah-olah seperti terombang-ambing. Ya. Kalau antum melihat branch atau ranting-ranting ketika diterpa oleh angin, maka antum akan lihat dia itu begitu ringan dan begitu lemah, terombang-ambing kemana-mana sesuai dengan bagaimana angin. Maka solatnya orang yang khusyuk itu, antum lihat fisiknya itu ringan seolah-olah. Seperti dia itu terbang, seperti nggak ada isi dari jasadnya. Seperti dia tidak ada beban sama sekali. Tapi dan antum dan itu yang pertama, dari segi ringannya dan dari segi seolah-olah ya terombang-ambing gitu, seolah-olah nggak ada isi, nggak ada apa, nggak ada isi, maksudnya fisiknya itu ya udah lost gitu aja, saking fokusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah antum melihat ud itu bergerak sehingga bentuknya berubah? Enggak.
Artinya dalam satu format tubuh gitu. Berbeda dengan orang yang sholatnya itu gerasa-gerusu. Orang yang sholatnya itu banyak garuk. Ada banyak pergerakan dari tangannya, ininya, garuk pipi lah, garuk hidung lah, nahan ingus lah, bahkan garuk bokong lah kadang-kadang, dan seterusnya dari gerak-gerakan yang tidak ada dalam sholat. Tapi kalau seseorang sholat, dia posisi tubuhnya itu seperti ud, dari segi seolah-olah ringan sekali, lepas segala beban, dan dari segi tidak ada perubahan dari fisik gitu loh. Ya kayak gini terus sholat. Udah, terus gitu. Nggak ada gini-gini. Nggak ada gitu. Maka itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, ka'annahu ud. Karena apa? Min khasyatillah. Ternyata di antara penyebab kita bisa sholat sekhusyuk itu seperti seranting ya, branch, itu kalau kita takut sama Allah. Wa utiya bi ta'irin faqallabah. Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepadanya seekor ta'ir, burung. Kemudian beliau bolak-balikan burung itu di tangannya. Maka kata beliau, ma sida min saydin wala quti'at min syajaratin illa bima dhuyyi'at min at-tasbih. Tidaklah ada buruan yang diburu atau pohon yang ditebang atau dipotong kecuali dengan sebab adanya tasbih yang disia-siakan, adanya zikir yang disia-siakan. Apa maksudnya, ikhwan? Tidaklah ada binatang yang diburu atau pohon yang ditebang, melainkan itu dengan sebab penyia-nyiaan terhadap tasbih. Paham gak? Apa lebih paham? Nggak paham? Paham gak? Bib? Pak Abdul Khalik kira-kira paham gak? Ada yang kena gak maksudnya? Nggak? Ada nyambung gak dengan ini? Nggak ada, Pak. Dika? Ya udahlah kalau gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum." Di surat Al-Isra. Tidaklah ada sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah sambil memuji Allah, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Iya. Taib, rumput yang kita injak bertasbih? Bertasbih. Binatang bertasbih dengan cara mereka masing-masing. Di antara buktinya, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Kenapa? Karena suara mereka adalah tasbih. Tapi bagaimana dengan binatang lain? Apakah suara tasbih? Insya Allah. Tapi kita nggak mengerti seperti yang mana suara tasbihnya. Atau bahkan ada binatang atau apapun yang tidak mengeluarkan suara, tapi tetap dia bertasbih. Begitu pula dengan pohon. Mereka semua bertasbih. Tanaman, mereka semua bertasbih. Semua yang ada di bumi dan langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dua. Yaitu orang yang kafir dan orang yang fajir. Khalas, itu aja. Makanya beliau bilang, tidaklah ada binatang buruan yang diburu sehingga mati, melainkan karena ada tasbih yang disia-siakan. Artinya dia berhenti tasbih karena udah mati. Gimana? Kena gak maksudnya? Kemudian wala quti'at min syajarah. Ada pohon yang ditebang. Berarti kan ini mematikan pohon tersebut, karena pohon ini sebenarnya termasuk dalam lingkup biologi loh, ikhwan. Makanya kalau kita pelajari biologi, pohon masuk, ya enggak? Ingat gak? Emang kalau nggak masuk, maksudnya imma dia masuk biologi, imma masuk geologi atau semisalnya. Dan ternyata bukan biologi. Berarti di sini ada bios. Bios itu berarti apa? Hayat, kehidupan. Maka pohon ini punya kehidupan. Kehidupan yang tidak semisal dengan apa yang kita sebut makhluk hidup seperti hayawan. Kalau uruf kita menganggap ini bukan hayawan. Hayawan begitu juga uruf kita mengatakan ini bukan hayawan. Karena dia tidak bisa berbicara.
secara zahir, nggak mengeluarkan suara secara zahir. Tapi bagi pakar biologi, ini termasuk hayawan, pohon. Iya. Dan mereka mengatakan bahwasanya kehidupan pohon itu pun ada. Dari segi zahir tumbuhnya, makanya disebut tumbuhan. Nama tumbuhan, nabat. Dan dari segi bahwasanya di dalam pohon tersebut terdapat denyut yang orang umumnya nggak bisa tahu. Tapi kalau disainskan, entah pakai alat apa, ada tanda-tanda kehidupan berupa denyut di masing-masing tumbuhan atau pohon. Ya. Wallahu alam, apakah denyut itu bahasa tasbihnya mereka atau bukan, wallahu alam. Tetapi Anda percaya, dan kita harus percaya bahwasanya tanaman-tanaman ini mereka bertasbih. Dan itu pun ada dalilnya. Di dekat mimbarnya Rasulullah SAW terdengar suatu ketika, dalam Sahih Bukhari, terdengar suatu ketika ada seperti erangan, suara mengerang, dan seolah-olah bayi menangis itu. Erangannya berupa bayi menangis. Maka para sahabat bingung, ini ada apa ya Rasulullah? Maka dijawab bahwasanya itu adalah ud, atau itu pohon yang dekat dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Dekat dengan mimbarnya Rasulullah, yang mana ranting atau pohon ini terbiasa mendengarkan mau'izah yang ada di mimbar tersebut. Seperti rasa kangen pengen mendengar mau'izah berikut, mau'izah. Apa kan khutbah kan biasa di mimbar. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini ada kehidupan yang Allah lebih tahu seperti apa di pohon tersebut. Bukan jin, bukan. Ini pohon itu. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Maka ada posibilitas tasbihnya. Anda nggak tahu kok ini nanti kalau ada pun kalau kita sekarang ternyata antum malam-malam kemari kemudian antum mendengar suara bayi di sini, itu setan kok itu. Ya Habibnya itu setan. Ya, nggak bisa Anda bilang ini pohon, tasbihnya pohon, nggak. Anda nggak bisa bilang gitu. Anda bilang setan aja lah. Ya karena Anda bukan nabi ya, nggak tahu ya. Zahirnya setan kalau gitu. Ya. Kemudian ada batu yang salam kepada Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tahu kan hadisnya? Pernah dengar kan? Maka bagaimana itu bisa salam? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalau Allah zahirkan dia bisa bertasbih, bisa kedengaran di kita. Ya begitu. Jadi apapun yang kita rusak dari makhluk hidup, maka berarti ada penyanyian tasbih terhadapnya. Dan ini tidak menjadi hukum syar'i bahwasanya kita diharamkan untuk menebang pohon, diharamkan untuk menyembelih hewan atau mematikan. Enggak juga. Ya, tetapi artinya bahwasanya semakin kita mengurangi populasi hewan berarti mengurangi populasi tasbih, gitu aja. Dan itu tidak berdosa kalau kita butuh. Baru berdosa kalau kita melakukannya secara abath, main-main, ya. Gitu Dika, mafhum Dika. Baik, kemudian walamma ihtudira qala li Aisyah, ketika beliau sedang dalam keadaan sakarat menghadapi maut, maka berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayyah, ya bunayyati, ya bunayyati, ya bunayyah. Jadi kalau misalnya anaknya laki-laki, ya bunayya. Kalau anak perempuan tambahin tak. Begitu. Wahai putriku sayang, inni asabtu min malil muslimina hadhihi al-iba'ata wa hadzal hilaba wa hadzal 'abda. Ada pada diriku, pada campur dengan hartaku di antara harta-harta kaum muslimin, yaitu ada harta kaum muslim bersama padaku, yaitu iba atau aba'ah, semacam mantel atau pakaian yang biasa dikenakan wanita Arab. Kemudian wahadzal hilab, dan juga ada hilab, itu adalah bejana yang berisikan susu atau biasa untuk memerah susu, ditaruh bejananya di bawah yang susu itu, yang susu kambing atau sapi. Wahadzal abd, dan juga ada budak. Fasri'i bihi ila Bani al-Khattab, maka bergegaslah engkau wahai Aisyah, serahkan 3 hal ini kepada Umar bin Al-Khattab. Paham nggak di sini maksudnya, kan?
Tiga hal itu bukan barang milik Abu Bakar, pribadi bukan. Melainkan barang milik kaum muslimin. Tapi diamanahi kepada Amirul Mukminin. Maka beliau mewasiatkan khalifah berikutnya siapa? Umar bin Khattab. Sebelum beliau wafat, daripada tanggung jawabnya besar di sisi Allah, maka beliau memerintahkan untuk menyerahkan tiga ini ke haknya Umar bin Khattab sebagai khalifah yang mengelolanya. Ajib, ikhwan. Ya, ajib. Maka ibaratnya nih, kalau ana udah mau, misal aja, ana mau wafat dan ana mengetahui di rumah ana ada barang-barang yang habib, maka ana harus kasih tahu, Beb, ana mau mati, Beb. Tolong antum ambil, atau ana mati duluan nih, gitu. Iya, supaya apa? Hisab. Bagaimana dengan harta gono gini, ikhwan, ini yang repot ini. Ini yang repot. Orang Indonesia ini kebiasaan kalau membeli barang perabotan atau kan perabotannya. Apa namanya kayak ini? Kendaraan. Apa sih itu namanya apa ya? Kendaraan. Terus rumah, properti lah ya. Itu atas nama bininya. Atas nama istri. Ya. Yang mana ini nggak jelas. Apakah emang ini rumah atau motor ini betul-betul hadiah buat istri, atau karena sayang aja sama istri, biar seneng gitu kita kasih namanya aja. Tapi barangnya milik kita. Ini harus ditakkid dari awal. Ini buat apa? Buat istri atau kepemilikan siapa gitu loh. Maka sebelum wafat itu harus dipastikan. Dan bukan berarti materi atau apa, enggak. Tapi ini hak. Misalnya ini kakek-kakek mau wafat nih. Ditanya sama anak-anaknya, kayak Mbah, rumah ini hakikatnya itu punya siapa? Jangan kakek marah, kamu ini saya mati masih ingat rumah nyari warisan, kamu cari dunia ya dari kematian saya. Enggak gitu. Karena ini rumah ini ternyata atas nama ibunya, istrinya kakek ini. Ya harus dipastikan apakah sesuai dengan aktenya atas nama ibu, atau ini sebenarnya rumah milik kakek, niatan punya kakek cuman atas nama ibu aja. Kan itu kan hukumnya berbeda nanti. Kalau atas nama ibu masih hidup, berarti kan bukan jadi harta warisan karena rumah ini milik ibu, ya paham nggak? Tapi kalau misalnya bukan punya ibunya, melainkan kakek ini, bapak suaminya ini yang ini masih punya saya, cuman atas nama ibu, maka ini berarti kan akan menjadi harta waris. Buat ibunya mungkin nanti 1/8, buat anak-anaknya diatur lagi gitu kan. Lihat bagaimana kehati-hatian Abu Bakar, jangan sampai beliau wafat dalam keadaan menggenggam harta selain harta miliknya, yang mana itu akan dihisab di hari akhir. Ya Masya Allah. Makanya ikhwan apa? Kalau misalnya kita pernah berbuat zalim, curang dan seterusnya, harus ditebus dari sekarang. Ya. Seperti ini gorengan dulu waktu kita sekolah, ya. Apakah kita pernah korupsi gorengan? Nih, pas banget ada gorengan nih. Ya, misalnya Anda sering contohin itu karena itu sering banyak. Itu di mana-mana terjadi. Anda pernah jual gorengan soalnya. Dan ternyata habisnya dengan uangnya itu lebih besar habisnya daripada uangnya. Anda pernah ngerasain. Anda pernah jual gorengan, coklatos dan seterusnya. Bahkan di kampus Lipia di kelasnya Anda jual. Anda taruh kemudian di tembok belakang di bagian kelas. Anda kan shift pagi, kuliah pagi. Nanti kuliah sore ada juga di kelas itu kelas lain gitu. Maka Anda tinggalkan dagangan Anda untuk besok akan Anda cek. Jadi di situ ada makanan, kemudian ada kotak yang buat orang bayar. Ya. Sebenarnya itu bai' yang tidak sah. Sebelumnya itu bai' yang tidak sah. Karena tidak terjadi akad jual beli sebenarnya. Tapi ala kulli hal, selain itu. Dan ternyata besoknya ada beberapa coklatos banyak ya. Tapi uangnya kok nggak sebanding dengan apa yang hilang darinya gitu loh. Taib itu dalam kasus apa? Orang-orang yang mengenal ilmu syar'i loh. Gimana dengan sekolah misal STM misalnya, itu kok kayak gitu uangnya nggak ada.
barang hilang kok itu, maling semua jadinya. Taib. Yang misalnya seperti itu kelakuannya, maka harus mencari penghalalan dari sekarang. Sebelum dia wafat. Bahkan sebelum wafat, kalau dia teringat sebelum wafatnya akan hal itu, dia harus berwasiat. Atau sekarang tolong bayarkan yang pernah saya korupsikan, harus begitu. Karena sebelum wafat, kalau udah wafat udah orang nggak tahu berapa korupsinya, sementara udah tercatat di sisi Allah. Repot itu urusannya. Ya. Waqal, berkata kemudian Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah radhiyallahu anhu, wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarata tu'kalu wa tu'dad. Demi Allah, aku berharap sekiranya aku hanyalah pohon, seonggok pohon yang dimakan dan ditebang. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah kemudian, atau berkata Qatadah, balaghani anna Abu Bakrin qala wadittu anni khadiratun ta'kuluni dawab. Aku berharap atau lebih senang sekiranya aku hanyalah menjadi tanaman hijau yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Bismillah. Masya Allah. Ini pohon apa, Bib? Jahe. Ini merah-merah ini apa? Rasanya kayak Anda makan pohon apa gitu. Persis kayak ini. Waditu anni khadirah ta'kuluni dawab. Anda dawabnya berarti ya. Sajarah tu'kal wa tu'dad. Dari tanaman apa ini, Bib? Kok kayak gini rasanya? Jahe. Kenapa dia bisa merah? Apa dikasih pilok atau gimana kok bisa merah? Baik, insyaallah kita lanjutkan. Sahih Bukhari udah berapa menitnya? 31. Kok nggak kecium ya, Alwi? Kecium di situ? Di sini enggak ya? Ya udah ke bawah kali. Baik, kita lanjut insyaallah kitab Sahih Al-Bukhari.